Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Judul renungan kali ini, Prasangka dan Pengampunan, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, setelah mendengar khotbah tentang mengoreksi ketidakadilan, seorang jemaat menghampiri gembalanya sambil menangis dan memohon pengampunan. Ia mengaku pernah menolak memilih pendeta berkulit hitam itu menjadi gembala di gereja mereka, karena ia memiliki prasangka terhadap kaum kulit hitam. "Saya benar-benar minta maaf, dan saya tidak ingin prasangka dan sifat rasialis yang buruk ini merasuk dalam kehidupan anak-anak saya. Saya tidak memilih Anda dahulu, dan saya keliru." Air mata dan pengakuannya disambut dengan air mata dan pengampunan dari sang pendeta. Seminggu kemudian, seluruh gereja bersuka cita mendengar pria itu bersaksi tentang bagaimana Allah telah bekerja dalam hatinya. Rasul Petrus, seorang murid Yesus dan pemimpin utama di gereja mula-mula, juga harus dikoreksi karena pemahamannya yang salah tentang orang bukan Yahudi. Makan dan minum dengan orang bukan Yahudi yang dianggap tidak tahir merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dan aturan keagamaan Yahudi. Petrus berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Diperlukan campur tangan Allah yang ajaib untuk meyakinkan Petrus bahwa ia tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Melalui pemberitaan firman Allah, peneguhan Roh Kudus dan pengalaman hidup, Allah telah bekerja dalam hati manusia untuk mengoreksi cara pandang kita yang keliru tentang orang lain. Dia akan menolong kita untuk melihat bahwa Allah tidak membedakan orang. Sahabat ODB, adakah pengalaman atau pribadi yang telah dipakai Allah untuk menolong Anda melihat bahwa Dia tidak membeda-bedakan orang? Hal apa saja dalam hidup Anda yang bisa membuat Anda sulit untuk melihat bahwa Allah menerima semua orang? Ya Allah, selidikilah hatiku dan tunjukkanlah perubahan apa yang harus terjadi dalam diriku. Our